Salam Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput kuis pada LMS berbasis modul. Baiklah, untuk yang pertama yang perlu disiapkan adalah soal. Yang pertama, kita siapkan file soal yang nanti akan kita input ke dalam LMS. Setelah kita siapkan soal, kita bisa masuk ke menu browser. Kita search di sini alamatnya, yaitu ebelajar.smkntanjungsari.sch.id. Kita enter. Kemudian di sini akan muncul halaman depan dari LMS SMK Negeri Tanjung Sari. Jadi, langkah selanjutnya adalah kita login, klik login, kemudian silahkan diisikan usernya dan juga passwordnya. Kemudian klik login. Ya, ini adalah tampilan dashboard daripada LMS. Ketika di-scroll ke bawah, di sini ada mata pelajaran yang kita ampuh. Jika kita ingin membuat kuis atau soal untuk UTS pada mata pelajaran fisika, maka saya akan pilih mata pelajaran fisika. Saya klik. Oke, ini adalah tampilannya seperti ini. Setiap kali kita akan melakukan penambahan atau menghapus atau editing pada mata pelajaran, maka yang pertama kita lakukan adalah mengklik bagian action menu yang ada di sini. Kemudian pilih turn editing on. Ketika kita ingin membuat kuis pada setiap KD, maka kita bisa klik add an activity or resource pada setiap KD-nya. Ini untuk kuis masing-masing KD. Jika kita ingin membuat soal untuk persiapan UTS atau UAS, kita bisa klik add an activity or resource juga, tapi di bagian yang paling atas. Oke, karena kita akan membuat soal untuk UTS, maka kita pilih yang add an activity or resource yang paling atas. Setelah kita klik, di sini ada beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan. Karena kita akan membuat soal untuk persiapan UTS, maka yang kita pilih adalah quiz. Kita klik quiz, kemudian di scroll ke bawah, lalu klik add. Artinya kita sudah menambahkan aktivitas kuis pada LMS. Seperti ini tampilannya. Jika sudah seperti ini, maka kita ketik di sini penilaian tengah semester 1, semester ganjil, pelajaran 2020-2021. Description-nya bisa Bapak Ibu isi ataupun dikosongkan, tidak masalah. Jika ingin diisi description-nya, Bapak Ibu bisa mengklik bagian sini, display description on course page, artinya nanti tampilannya akan menampilkan display yang Bapak Ibu ketik di sini. Tapi jika hanya seperti ini saja, maka ini dihilangkan saja. Oke, setelah kita buat, maka bisa kita tutup. Caranya dengan mengklik bagian ini, sehingga tampilannya lebih rapi. Kita ke bagian timing. Oke, untuk bagian timing, kita bisa mengatur kapan UTS kita bisa dibuka oleh siswa dan kapan UTS kita ditutup.
Jika kita ingin mengatur ini, maka kita klik Enable. Dijelaskan tanggal berapa, jam berapa, dan menit keberapa kuis kita dibuka, dan juga kapan ditutup. Misal, saya sesuai jadwal, saya akan mengadakan ujian pada tanggal 28 September. Jadi siswa misalnya sudah bisa mulai mengakses pukul 9 pagi. Kemudian kuis akan ditutup pada tanggal 29 di jam yang sama. Artinya siswa diberikan waktu 1 kali 24 jam untuk mengerjakan ujian. Kemudian di sini ada time limit. Berapa batas waktu yang kita berikan dalam mengerjakan soal? Kita klik Enable. Misalnya kita kasih waktu mereka mengerjakan 60 menit. Artinya, dari tanggal 28 sampai 29, tepat pukul 9, ketika siswa mulai mengerjakan soal, kapanpun dia mulai membuka soal, dia hanya mempunyai batas waktu 60 menit dalam mengerjakan. Habis waktu 60 menit, maka otomatis sistemnya akan tertutup. Kita tutup timingnya, kemudian kita masuk ke grade. Oke, di sini kita bisa mengisi passing grade-nya berapa nilai minimumnya atau KKM-nya. Misalnya kita buat di sini 70. Jadi di sini kita bisa pilih berapa kali siswa diizinkan untuk melakukan ujian. Karena kita UTS, maka kita akan perbolehkan siswa untuk mengerjakan ujian sebanyak 1 kali. Jika Bapak Ibu di sini mengklik unlimit, artinya siswa bisa mengulang berkali-kali ujiannya tanpa ada batasan. Karena kita menginginkan 1 kali, maka di sini kita akan pilih 1. Oke, kita tutup grade-nya, kemudian kita masuk ke layout. Layout ini adalah bagaimana nanti bentuk tampilan soal yang muncul pada LMS siswa. Jika Bapak Ibu menghendaki dalam satu layar itu ada lebih dari 1 soal, maka Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan yang diinginkan. Jika Bapak Ibu menginginkan satu layar itu hanya 1 soal, kita bisa mengklik every question. Artinya sekali tampilan itu hanya 1 soal yang muncul. Jika nanti ada 20 soal, maka siswa harus mengklik sesuai dengan nomor soal, baru soal itu bisa muncul. Kemudian, kita pilih question behavior. Di sini, shuffle within question artinya pertanyaan Bapak Ibu bisa diacak beserta dengan pilihan jawabannya. Maka di sini kita klik yes. Jadi ketika siswa yang satunya mengerjakan, akan berbeda dengan tampilan siswa yang lainnya. Baik itu nomor soal maupun pilihan jawabannya. Kita klik yes. Kemudian review option. Nah, di bagian sini, di sini ada beberapa pilihan yang bisa Bapak Ibu pilih sesuai dengan kebutuhan. Manakala Bapak Ibu menginginkan siswa saat selesai mengerjakan soal langsung tahu kunci jawabannya, maka Bapak Ibu biarkan seperti ini. Artinya nanti setelah soal selesai dikerjakan, maka kunci jawaban yang benar akan terlihat. Skornya akan terlihat. Namun, ketika Bapak Ibu menginginkan siswa ketika selesai mengerjakan soal tidak ada kunci jawaban yang terlihat, maka Bapak Ibu bisa mengklik Adaptive Mode. Bapak Ibu bisa pilih di sini. Bapak Ibu bisa menghilangkan checklist yang bagian during the exam. Kemudian di bagian tengah, segera setelah siswa menyelesaikan ujian, maka siswa hanya bisa melihat soal dan juga berapa jumlah benarnya.
Begitu juga yang ini. Cukup kita tampilkan the attempt dan mark-nya saja. Jadi, siswa tidak akan tahu jawaban yang benar setelah mereka menyelesaikan soal. Oke, setelah itu Bapak Ibu bisa mengklik Save and Display. Setelah selesai melakukan setting pada soal ujian yang akan diberikan, maka Bapak Ibu bisa mulai mengklik Edit Quiz. Di bagian Edit Quiz, Bapak Ibu akan mulai menginput soal-soal yang akan dimasukkan ke dalam soal UTS. Baiklah, di sini ada nilai maksimum. Sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, jika nilai maksimumnya 100, maka bisa Bapak Ibu tulis 100. Kemudian di sini klik shuffle, artinya soal-soalnya nanti akan diacak secara otomatis, baik itu nomor soalnya ataupun pilihan jawabannya. Jadi antara satu anak dengan yang lain tidak akan sama. Kemudian, kita bisa langsung klik Add a New Question. Jadi membuat soal baru. Di sini ada banyak pilihan bentuk soal yang bisa Bapak Ibu pilih. Karena kita akan melakukan UTS, maka kita coba pilih yang multiple choice. Kita klik, kemudian klik Add. Seperti ini tampilannya. Untuk kategori, kita pilih yang PTS 1 semester ganjil yang sudah kita buat di awal, aktivitas PTS. Saya ambil contoh, saya akan memasukkan soal nomor 4. Maka soalnya akan saya copy. Kemudian saya letakkan di sini. Dan juga di question text-nya. Kenapa saya kopikan ke question name dan question text? Agar ketika nanti Bapak Ibu ingin mengedit soalnya, Bapak Ibu tidak kebingungan mencari di mana posisi soalnya. Karena nanti soal-soal ini akan terkumpul di dalam aktivitas PTS, dan di situ ada banyak soal. Supaya lebih mudah menemukan soalnya, maka Bapak Ibu bisa memberikan kode seperti ini. PTS 1, artinya soal ini adalah soal untuk PTS dan kalimat awalnya adalah jika diketahui bahwa gaya dan seterusnya. Itu untuk question name-nya. Tinggal di copy saja. Kemudian untuk question text, kita kopikan juga seperti yang tadi. Bapak Ibu, pada penulisan teks soal, Bapak Ibu tidak perlu memberikan nomor soal di bagian ini. Karena tampilan pada siswa adalah soalnya akan diacak. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menuliskan nomor soal di bagian sini. Cukup soalnya saja. Jika sudah, Bapak Ibu bisa scroll ke bawah. Di sini nilainya adalah 1. Kemudian feedbacknya kita kosongkan saja. 1 atau banyak jawaban. Oke. Karena kita multiple choice, artinya hanya satu jawaban yang benar, maka kita klik on one answer only. Kemudian, shuffle the choice. Artinya kita klik, dia akan mengacak pilihan jawabannya. Bapak Ibu bisa memilih number of choice-nya, bisa menggunakan abjad, atau bisa menggunakan angka, atau bisa menggunakan angka Romawi. Bebas ya Bapak Ibu ya. Di sini saya akan menggunakan yang abjad. Nah, di bagian answer ini adalah tempat di mana Bapak Ibu bisa meletakkan jawabannya. Di sini saya sudah punya jawabannya. Jawaban yang A. Saya copy. Kemudian saya pindahkan ke sebelah sini. Perhatikan Bapak Ibu, ketika kita mengcopy jawaban, maka tidak perlu diberikan. Oke, maka cukup seperti ini saja. Grade di sini digunakan untuk pilihan jawaban yang benar. Ketika pilihan jawaban yang benar adalah yang pilihan pertama, yang ini, maka Bapak Ibu bisa
memilih 100% untuk pilihan jawabannya. Tapi jika pilihan jawaban ini bukan jawaban yang benar, maka Bapak Ibu biarkan none. Feedbacknya dikosongkan. Kemudian untuk pilihan jawaban 2, saya kopikan lagi. Oke, perhatikan. Jika Bapak Ibu memerlukan bantuan equation dalam buat pilihan jawabannya, Bapak Ibu bisa menggunakan show more button. Bapak Ibu tinggal klik, kemudian di sini ada pilihan beberapa equation yang bisa Bapak Ibu pergunakan sesuai dengan kebutuhan. Jika misalnya Bapak Ibu menginginkan min 2 ini menjadi pangkat, maka saya akan hapus, saya akan klik yang ini, kemudian saya klik min 2. Maka otomatis dia akan menjadi pangkat. Begitu juga dengan yang lainnya, misalnya Bapak Ibu membutuhkan equation untuk pelajaran matematika misalnya. Bapak Ibu perlu simbol-simbol, kemudian simbol-simbol, bentuk akar, kemudian pangkat, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas ini dalam membuat soal atau jawaban. Seperti itu. Karena jawaban yang benar adalah ini, maka saya akan memberikan 100 untuk jawaban yang benar. Hanya untuk jawaban yang benar. Setelah itu, kita bisa klik Save and Change. Oke. Selanjutnya, soal yang tadi kita input sudah masuk ke dalam aktivitas UTS. Seperti ini Bapak Ibu bisa dilihat. Untuk memasukkan soal yang selanjutnya, Bapak Ibu bisa mengklik Add, kemudian New Question. Begitu seterusnya, sampai jumlah soal yang diinginkan. Kemudian, jika nanti Bapak Ibu ingin mengedit soalnya, Bapak Ibu bisa mengklik bagian ini, Edit Question, Bapak Ibu bisa klik, kemudian akan masuk lagi ke soal yang tadi. Misal Bapak Ibu lupa memasukkan gambar, maka Bapak Ibu bisa menginsert gambar di sini. Oke, Bapak Ibu ingin memasukkan gambar di sini. Bapak Ibu bisa mengklik Insert, Picture, kemudian Browse. Di sini saya sudah siapkan gambar yang akan disisipkan pada soal. Misalnya gambarnya adalah gambar ini. Open, kemudian upload this file. Kemudian Bapak Ibu klik description not necessary. Ukurannya bisa Bapak Ibu atur, jika ingin lebih kecil maka ini bisa diatur, jika ingin gambar yang besar maka ini juga bisa disesuaikan. Kemudian ini adalah posisinya, di mana Bapak Ibu menginginkan posisi gambar, apakah di atas soal, di bawah soal, di tengah, atau di samping, bebas. Saya akan pilih button, kemudian Save Image. Maka akan muncul seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik lagi bagian bawah, Save, Change. Oke. Jika Bapak Ibu sudah selesai menginput semua soal, dan sudah sesuai, Bapak Ibu bisa mengklik PTS 1, semester ganjil yang sudah kita buat, kemudian preview. Ya, seperti ini. Ini adalah tampilan yang akan muncul pada LMS siswa. Jadi di sebelah kiri di sini ada navigasi kuisnya. Jika Bapak Ibu membuat soal 22, maka di sini akan muncul kotak sejumlah 22 soal. Jadi siswa bisa memilih mengerjakan soal yang mana dulu. Kemudian ini adalah tampilan layout-nya. Tadi sudah kita pilih bahwa layout-nya adalah every question. Jadi pada tampilan hanya akan muncul satu soal saja. Jika siswa ingin pindah ke soal berikutnya, maka
dia bisa mengklik bagian kuis navigasinya. Seperti itu. Oke, misalnya kita coba kerjakan. Misalnya kita jawab, kita klik, kemudian next page. Oke, ketika soal sudah terjawab, maka dia akan muncul akan ada tanda seperti ini. Maka kotaknya akan berubah tanda. Misalnya kita jawab lagi. Maka soal nomor 3 juga, maka kotak nomor 3 akan berubah tanda seperti ini. Begitu seterusnya. Dan waktunya berjalan ya Bapak Ibu, ketika siswa masuk ke kuis maka waktunya akan berjalan. Oke, misalnya kita jawab dan seterusnya. Ini adalah soal yang tadi kita insertkan gambar pada soal, tampilannya seperti ini. Kemudian dijawab, klik next, dan seterusnya. Jika siswa sudah selesai mengerjakan semuanya, maka otomatis tanda pada kotak ini akan sebagian hitam seperti ini ya. Jika siswa sudah selesai, maka bisa mengklik finish item. Di sini akan muncul statusnya. Jika dia belum mengerjakan, maka dia akan tertulis not yet answered, kemudian ini yang sudah dikerjakan, dan seterusnya sampai sejumlah soal yang ada. Jika siswa masih ada waktu, maka dia bisa kembali untuk mengerjakan soal dengan mengklik return to item. Tetapi jika siswa ingin menyelesaikan pengerjaannya, maka bisa mengklik submit all and finish. Ini adalah konfirmasinya. Setelah itu akan muncul seperti ini. Ya. Oke, jadi dari skor maksimum 100, nilai yang saya peroleh adalah 13,64. Hanya 3 soal yang saya kerjakan. Nah, untuk mana soal yang benar dan salah, sesuai dengan tadi yang kita atur, bahwa setelah siswa selesai mengerjakan tidak ada kunci jawabannya. Maka seperti ini tampilannya, tidak ada kunci jawaban yang muncul. Hanya diberitahu bahwa soal nomor 1 itu tidak dijawab, soal nomor 2 dijawab, kemudian dia dapat skor 1 karena benar ya. Kemudian soal nomor 3 terjawab juga, dapat nilai 1. Soal nomor 4 terjawab, komplit ya, tapi salah, maka dia nilainya adalah 0 dari 1 dan seterusnya. Setelah selesai, scroll ke bawah, kemudian finish review. Jika Bapak Ibu ingin melihat siapa saja siswa yang sudah mengerjakan berapa nilainya, Bapak Ibu bisa menuju ke grade, user report-nya. Oke. Bahwa untuk PTS fisika belum ada yang mengerjakan ya. Sejauh ini belum ada yang mengerjakan, jadi masih 0. Data siswanya juga belum ada. Ketika nanti sudah dikerjakan, maka di sini akan ada nama-nama siswanya. Kemudian, jika Bapak Ibu membutuhkan datanya untuk dicetak, Bapak Ibu bisa ke menu export. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih mana yang mau dicetak. Jika hanya PTS-nya, maka yang lainnya dihilangkan checklist-nya. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih format download-nya akan seperti apa. Ibu bisa memilih Excel spreadsheet. Kemudian Bapak Ibu bisa klik download. Maka otomatis dia akan mendownload. Baiklah, sekian tutorial sederhana tentang bagaimana cara menginput soal UTS atau UAS pada LMS dengan aplikasi berbasis model. Semoga dapat membantu Bapak dan Ibu. Selamat beraktivitas.